ruhnya Tuhan yang lagi dipenjara jadi di dalam tubuh. Maka tubuh ini adalah penjara, quote and quote, kalau dalam perspektif ini, bagi ruhnya Tuhan gitu intinya. Nah, berarti pertanyaannya, kita ini yang bawah atau yang atas sebenarnya? Nggak, secara sejati, kita ini yang atas atau yang bawah? Yang atas, tapi lagi menampil ke bawah. Makanya ini kita sebut sebagai spektrum. Bukan terpisah gitu, enggak. Jadi enggak, sebenarnya kalau aslinya enggak ada alam bawah namanya tubuh, alam ini enggak ada sih. Kayak amarah, lawamah, mulhamah kan enggak ada sih sebenarnya. Cuman untuk mengerti bahwa Tuhan yang menampil dalam spektrum yang namanya tubuh manusia gitu. Sampai sini oke? Clear? Jadi kalau saya mau gampangin, zat itu adalah sang hidup. Oke? Saat ibu bapak lahir, nerima program, jadi berubah, drama hidup namanya. Betul? Hidup yang punya drama hidup, yang dikasih lemak aja udah gitu kira-kira. Tubuh. Dan cuma ada 3 nih. Artinya sang hidup yang punya drama hidup yang kebanyakan lemak. Gitu. Nah, makin keluar itu makin dunia. Dunia itu rendah. Makanya makin ke bawah ini semakin materi gitu. Kan kalau kita ngelihat makin ke atas makin non material kan. Makin ke bawah makin apa? Maka yang punya gramasi, bobot, beban itu tubuh atau ruh? Ruh. Ini makin berat di sini. Gitu. Makanya jangan-jangan kenapa hidup terlalu atau semakin berat? Jangan-jangan terlalu materialistik gitu. Lupa untuk meruhani. Itu nomor 1. Sampai sini oke? Clear ya? Jadi intinya jangan pengen gak menderita karena gak bisa. Jangan pengen gak punya masalah karena gak bisa. Karena ibu bapak masalah satu beres ngantri sih gitu. Ada lagi. Terus. Makanya hidup ini adalah serangkaian untuk naik kelas dari level bawah ke level atas gitu ini. Oke sampai sini? Clear ya? Nah. Ini akarnya nih, ibu dan bapak. Ini akarnya. Ya, ini akarnya. 1 nih. Kan kita asalnya dari sini nih. Terus ke sini, betul nggak? Dari sesuatu yang quote and quote non fisik menuju kepada fisik. Nah, rootsnya tuh di mana sih? Rootsnya di mana nih? Ya, let's say ini root. Oke, sekarang saya mau nanya ibu dan bapak. Kalau ular makan kelinci, atau jangan kelinci lah, kegedean. Tikus boleh. Ini analogi bagus nih. Kalau ular makan tikus, ular jahat nggak? Ya, ular kan nggak suka bayam kali. Iya, kalau ular makan tikus, ini sesuatu yang jahat atau tidak? Berarti ular makan tikus sesuatu yang netral karena memang mekanikalnya begitu. Oke? Sampai sini clear? Tapi beda cerita kalau ular makan tikus, tikusnya peliharaan anaknya ibu dan bapak. Ibu bapak punya anak, melihara tikus. Ya. Ular makan tikus. Yang jahat siapa? Ular. Berarti yang membuat ular jadi jahat apa? Ibu bapaknya. Iya, emang jam-jam repot sih ya ini ya. Ya. Bukan. Ulang dulu. Ini nih, supaya paham level ini sama level. Ulang ya. Gini. Ular makan tikus itu sesuatu yang nature nggak? Nature dong. Betul? Oke. Gini. Saat ular makan tikus adalah rantai makanannya dia dan ini adalah sesuatu yang netral dan nature, that's fine. Betul? Kenapa coba itu fine? Karena hal itu belum ada kaitannya sama aku. Tapi kalau dia makan tikus peliharaan anaknya, cucunya, si anak cucu jadi sedih nggak? Akhirnya begitu si anaknya tikusnya dimakan, ngelihat ular bisa jadi musuh nggak kira-kira? Jadi yang membuat itu musuh apa?
Ibu bapaknya balik lagi. Ya oke. Mungkin pakai ular rada susah ya nih. Ganti. Ya ganti. Ya. Memang kata Rumi yang bisa nyampe sini tuh orang-orang terpilih sih ya. Udah lah ya. Kata Rumi loh, ini mau bukan kata saya ya. Kalau nggak terpilih susah sih ya, udah aja. Jadi nggak usah dipaksain sih ibu bapak ya, udah nggak apa-apa. Ulang. nih. Ini mobil tetangga. Mau ngomong suami nggak enak, mobil aja ya. Nah, mobil tetangga ketabrak, hit, just. Ini si Abu di sini. Si Abu ngelihat mobil tetangganya ketabrak. Kira-kira saat saya ngelihat mobil tetangga saya ketabrak, saya sakit hati nggak? Oke, sip ya. Nah, ini kalau ini ngerti, kesini nggak ngerti, mending udahan sih. Nah, nggak lama saya pergi nih, mobil ketabrak. Ini mobil. Tapi ketika mobilnya yang saya ketabrak, yang ketabrak bempernya. Tapi saya bisa rasa di sini nggak? Padahal dua-duanya mobil, secara objek eventnya sama-sama ketabrak. Kenapa yang atas biasa aja, yang bawah kok terasa? Kenapa? Jadi semua roots dari suffering adalah udah. Paham nggak maksud saya? Nah, inilah yang disebut aku. Ini nggak usah di sini belum nyampe lah ya, di sini aja udah. Ketinggian. Kan ingat nggak? Ini tuh aku 2 nih, ini aku 1 nih, ini aku 3, ini aku 4. Oke? Nah, Ibu dan Bapak sadar nggak? Di Quran itu sering banget loh ada kata-kata ingatlah. Betul? Di 7172 misalnya. Ingatlah ketika Allah berfirman, Allah menciptakan dan seterusnya. Berarti kalau ada ingatlah, ada memorinya kira-kira. Tapi ada memori historical dan ada memori ruhaniah gitu. Nah, kalau kita tadi kata Mas Dur sibuk di 4 dan 3 terus, nggak nyampe ke sini nih. Makanya ketika disuruh ingat berarti kita lagi lupa. Makanya level 3 dan 4, apalagi 4, ini disebut level amnesia akut gitu. Iya. Lupa siapa dirimu. Quote and quote, dirimu yang sejati itu yang mana gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita balik nih. Berarti kan semua kita tuh sebetulnya aku 2 yang mewujud, betul nggak? Atau mau lebih sadis lagi, aku 1 yang mewujud, betul nggak? Berarti semua ini kalau bahasannya Rumi adalah kita ini adalah semua dia, di mana kita berhadapan dengan banyak kaca, di mana setiap kaca hanya memantulkan dia. Nggak ada yang banyak sebetulnya. Cuman kacanya aja yang banyak. Cuman yang satu ada kaca yang rada buram dikit, yang rada retak dikit, sehingga tampilan sumbernya nggak menampil 100% gitu. Sampai sini oke? Nah, yang jadi problem saat ini menampil ke sini melalui proses ini, yang terjadi adalah aku melupakan siapa diriku yang sejati. Kenapa? Kita sibuk di wilayah si aku 4 gitu. Nah, inilah kalau mau pakai bahasa yang lebih gampang, kita melakukan yang namanya identifikasi. Contoh, Ibu dan Bapak ada seseorang nih, pagi-pagi ngantor dia jadi CEO. Iya misalkan. Betul? Nah, tapi pas pulang dia bisa berperan sebagai istri misalnya. Betul? Tapi juga dia sebagai ibu bagi anak-anaknya. Betul? Jadi juga dia bisa jadi ibu RT gitu misalnya. Dia bisa jadi. Betul nggak kira-kira? Pertanyaan saya. Saat dia jadi CEO, saat dia jadi istri, saat dia jadi A, saat dia jadi dia lagi mewujud kepada yang sesuatu bukan dia nggak kira-kira? Iya, dia bisa jadi pejabat, dia bisa jadi dosen, dia bisa jadi macam-macam aja. Betul? Pertanyaannya, saat dia melekat kepada sesuatu yang bukan dirinya, lekatan itu akan makin kuat nggak? Iya, nempel banget. Nah, itulah kenapa saat melekat banget sama identitasnya, namanya dijelekin sakit hati.
Betul nggak? Ibu dan bapak pernah diomongin nggak sama orang lain? Oh sering. Ya ingat, orang yang ngomongin kan gini ya, pernah diomongin di belakang nggak? Iya. Ibu bapak kalau diomongin di belakang santai aja, berarti kita di depan. Bener nggak ini? Oke. Pertanyaannya, yang mereka omongin itu kan bukan yang si aku ini. Betul nggak? Sehingga saat kita melekat kepada nama dan namanya dijelekin, kok jadi aku sakit hati? Padahal yang lagi dijelekinnya bukan aku, namaku. Betul? Paham di sini? Nah sekarang ini pertanyaan yang paling eksistensial dari semua para sufi. Kalau kamu bukan gelarmu, kamu bukan namamu, kamu bukan jabatan, kamu bukan, terus kamu siapa? Nah itu kan yang jadi pertanyaan dalam gitu. Nah setiap derita, setiap kesulitan, setiap problem itu adalah panggilan pulang untuk ke sini. Makanya suffering call us back home. Jadi kalau kita nggak mentok di sini, nggak akan kebuka level ini memang. Jadi nggak ada sih orang, bukan nggak ada lah ya, dikit lah. Intinya kebanyakan gitu. Kebanyakan orang level di sininya chaos dulu, baru dia bisa naik ke level di sini gitu. Ini ibu bapak, nih kalau nggak punya masalah banyak nggak akan belajar gini-gini. Ya, karena di sini mentok, baru nyari ini, betul nggak kira-kira? Iya. Makanya kenapa perspektif Rumi bahwa obat derita ada di dalam derita, karena pada akhirnya sekuat-kuat kita menolak, pada akhirnya kita perlu menerima juga pada akhirnya. Jadi kata kuncinya dua, satu ada penolakan, dua ada mengidentifikasi. Merasa bahwa nama itu adalah aku, mobil itu adalah aku. So ibu dan bapak mobil nih ya, lagi parkir, mobilnya didudukin sama orang, ngerasa kita yang didudukin nggak kira-kira? Gitu nggak kira-kira? Berarti identifikasi gitu. Nah dalam bahasa Quran, semakin banyak jaring yang teridentifikasi, inilah yang disebut dengan yang namanya musyrik gitu. Kenapa? Karena kita membagi power kepada segala sesuatu yang mengidentifikasi gitu. Nah itulah kenapa dalam perspektif ini, satu aja ya, nanti kita akan bahas habis ini. Segala bentuk apa yang kita lakukan, ada keputusan nggak ibu dan bapak? Setiap detik kita melakukan pilihan nggak? Berarti ada pilihan dari level ini, ada pilihan dari level ini, dan ada pilihan dari level ini. Betul? Ketika kita ingin memilih dari level yang paling basic, kita akan banyak memberikan nutrisi aku 4 aja terus. Ininya pasti kekurangan nutrisi. Makanya ibu dan bapak, nanti kita bermuhasabah di 1328 tuh tadi yang Mas Nur bilang, jika mengingat Allah, hati menjadi tenang. Itu levelnya adalah qalb. Nah sekarang pertanyaannya, maaf ya. Berapa persen yang kita pilih, itu kita lagi menghindar dari derita. Aku memilih menikah karena aku takut kesepian misalnya. Aku memilih pergi karena aku takut kesendirian. Jadi basic desainnya tuh bukan kesadaran, tapi ketakutan. Aku sholat karena aku takut masuk neraka misalnya. Aku kenapa ikut ke acara karena aku takut dikucilkan gitu misalnya. Bisa gitu nggak? Berarti basic pemilihannya bukan dari kesadaran aku 3, tapi bisa jadi dari ketakutan-ketakutan aku 4 dan aku 3 gitu. Nah, jadi mungkin ya kalau tadi bicara gimana sih ini untuk kita sekarang melakukan, ya kalau bahasanya Imam Ghazali itu muhasabah gitu, untuk check and recheck. Yang paling penting adalah apakah ini adalah dorongan tubuhku, itu nomor 1. Makanya ini disebut syahwat nanti. Ibu-ibu kalau ke undangan nyari makanan yang enak atau sehat yang mana? Ya udah sih, apa? Iya. Berarti ada dorongan badan nggak? Ada dorongan fisik nggak? Kan kalau kita bicara ini tuh adalah hayawan, ini adalah natikun. Ini adalah dorongan badania. Ini urusannya cuman makan, minum, reproduksi gitu.
Berarti saat kita mengambil keputusan dari level bawah, bahwa pilihanku adalah pilihan di level bawah. Oke sampai sini? Clear ya? Makanya kan level jiwa ini kan, di dalamnya tuh chaos banget Ibu dan Bapak. Dan yang paling menarik adalah dari semua ini, apapun yang terjadi cuman satu. Ini kalau mau agak lebih tinggi lagi ya, di level paling tinggi ini hanyalah sang realitas. Udah selesai. Di level yang paling bawah itu namanya ekspektasi. Nah, antara ekspektasi dan realitas, si jiwa punya satu kekuatan dan kehebatan, itu namanya menafsirkan. Itu namanya memberikan narasi, memberikan cerita, memberikan bayangan, sehingga kita bisa hidup dalam tafsir, narasi, tapi lepas dari yang namanya Itulah kenapa setiap ada derita dia mau hindari terus gitu. Kenapa orang lagi sakit itu menderita? Bukan karena sakitnya, karena pengen sehat. Betul nggak? Aku tuh nggak mau gini, aku tuh harusnya nggak gini, aku tuh, gitu kira-kira. Nah itu dari mana datangnya? Tadi tuh mengidentifikasi gitu ini. Sip ya? Nah jadi maksud saya Ibu dan Bapak, simple untuk practical way-nya gitu. Telaahlah gerak-gerik batin, keputusanku tuh datang dari mana gitu. Apakah dorongan tubuh? Apakah dorongan keinginan? Dan ini yang paling bahaya sih nomor 3. Apakah didorong oleh luka batin yang namanya trauma gitu. Karena saat kita masuk memilih dalam kondisi trauma, yang dipilih bukan kesadaran gitu. Nah makanya kalau tadi 1 adalah aku ingin, 2 datang dari pikiran, 3 datang dari trauma. Ini 3-3 ini adalah level 3-4 aja udah. Nah disitulah kenapa baik keinginan, baik pikiran, baik trauma perlu diistirahatkan dulu. Supaya kalau 3-3-nya tidak bergejolak, baru bisa mengingat Allah. Inilah nanti yang disebut bijaksana gitu. Jadi kita memilihnya dengan wise gitu intinya. Makanya ya itu tadi, kita akan aja berbolak-balik di level ini semua. Dan tadi kalau kata Mas Nur, poin yang paling penting adalah kita perlu belajar main ke dalam gitu intinya. Oke sampai sini? Clear ya? Jadi ibu bapak kalau sekarang lagi ngerasa menderita, nggak usah sedih. Kenapa? Temennya banyak, yang lain juga gitu sih, gitu ya. Udah. Kan tadi dibuktikan, kalau disuruh tukeran masalah mau nggak mau. Makanya dalam perspektif Quran, nggak mungkin didatangkan tanpa sesuai dengan kapabilitas kemampuan kita gitu. Sip ya? Nah jadi caranya gimana? Nomor 1, lawan dari menolak adalah terima. Nerimo. Udah nggak ada lagi. Semakin diterima, semakin effortless. Semakin wu-wei tadi gitu. Kalau lagi naik sampan, kita nggak bisa gimana angin ngikutin mau kita, tapi kita bisa mengatur arah layarnya. Betul nggak? Sehingga kalau kita bicara dalam konteks penerimaan, berarti melepaskan semua apapun yang aku anggap itu harus terjadi gitu. Nah jadi bahasa gampangnya kalau mau pakai rumus praktikalnya Ibu Bapak, pulang dari sini kita latih hidup itu jangan banyak harus, udah gitu aja lah. Ini tuh harusnya, mulai tuh kesini nanti chaos. Melihat orang, harusnya tuh bajunya nggak, mulai tuh gitu. Harusnya gitu. Jadi ngatur nggak kira-kira? Ngatur. Sehingga saat ini terjadi, berarti kita lagi menolak, berarti kita lagi ada di level ini, sampai kapanpun akan sulit gitu. Tetapi Ibu dan Bapak jangan lupa, fitrah yang berikutnya adalah kita semua makhluk yang bertumbuh. Suka nggak suka, mau nggak mau, pasti akan Maka Tuhan menemani pertumbuhan kita dengan robnya. Maka rob itu artinya mendidik. Jadi Ibu Bapak, terakhir ya. Kalau kita masih menyangka bahwa kejadian itu datang kepadaku. Bukan salah, tapi levelnya di sini. Tapi dikit aja rubah satu kata, kejadian itu datang untukku. Bukan kepadaku. Kalau kepada masih ada di sana dan di sini. Dualitas. Makanya ketika qul huwallahu ahad, oh iya ya, ini bukan terjadi padaku, tapi terjadi untukku. Karena nanti kita akan ngerti bahwa semua kejadian ini gak bisa lepas
dari hukum yang namanya konsekuensi. Maka kalau di surat 3 ayat 19, inna dina indallahil, itu kan nggak ada urusan sama KTP gitu. Yang terbaik adalah Islam, yang terbaik kamu mau menolak sekuat apapun, keinginanmu nggak akan kejadian karena kamu hanyalah percikan dari atas, kamu adalah bayangan dari atas, kamu nggak bisa menolak sumbernya, kamu hanya bisa merefleksikan gitu. Oke? Aduh, diem gini ibu bapak. Oke nggak nih? Sip ya? Berarti sesuatu yang terjadi, gini. Sesuatu yang terjadi itu terpisah sama kita nggak? Contoh. Terakhir banget, ya. Tadi terakhir, ini terakhir banget, ya. Contoh, nih. Ibu dan bapak pernah nggak kalau dipuji sama orang senang? Oke. Terus kalau dihina sama orang sedih? Level basic banget aja pasti itu. Kenapa? Susah dan tidak susah, senang dan benci atau apapun rasanya, kita masih dikontrol oleh faktor eksternal. Betul nggak? Aku kalau dipuji aku happy, aku kalau dihina aku nggak happy. Berarti bagaimana kita tidak akan bisa lepas dari quote and quote derita kalau remote control happiness-nya kita aja masih disimpan di luar gitu kira-kira. Benci tapi rindu beda cerita sih. Iya, semakin kita membenci, semakin kita sulit untuk melupakan. Iya, makanya orang yang dibenci malah lebih banyak diomongin. Bener nggak? Kenapa? Karena semakin kita menolak, semakin menguat. Itu rumusnya gitu aja. Gibah karena jelek. Dan salah satu ciri orang yang tidak bahagia pasti ngegibah. Pasti. Kenapa? Orang lain jauh lebih menarik daripada dirinya. Makanya ngomongin orang lain terus gitu. Nah, artinya si eksternalnya jauh lebih besar daripada internal. Nah, ibu dan bapak, yuk kita belajar. Urusan aku bahagia atau tidak, nggak ada urusan sama di luar. Karena aku punya kontrolnya sendiri gitu. Maka, kalau kita masih dikontrol faktor eksternal, bahasa Quran, kamu masih menjadi budak. Diperbudak. Tapi begitu kita melepaskan perbudakan kalau bahasa Quran. Lepaskan tuh perbudakan. Lepaskan semuanya. Karena kenapa? Saat kamu mau lepaskan perbudakan, kamu nggak peduli lagi, bukan nggak peduli sih. Kamu nggak terlalu gimana-gimana terhadap eksternal, karena aku sudah bisa memilih dan aku sudah bisa menentukan gitu kira-kira. Oke? Nah, dari semua cerita ini nggak bisa nggak sih? Kata kuncinya adalah total acceptance. Mau menerima. Karena kalau nggak diterima, nggak akan bisa naik kelas gitu kira-kira. Oke? Sip ya, itu dulu footnote-nya. Mungkin ada discussion atau yang mau dielaborasi, mangga, Ibu. Silakan. Pakai mic boleh biar kedengeran. Terima kasih. Pertanyaannya untuk Mas Nur. Ya, yuk kalau nanya ke Mas Nur aja sih buat bener. Oh ya. Kembali lagi ke Jalaluddin Rumi yang mengenai puisinya ya, yang luka itu adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Mungkin ada hubungannya dengan yang kita itu mengalami derita dulu ya, baru kita tuh enak. Apakah ada hubungannya ke situ gitu? Yang ya seperti yang tadi ada penjelasan dari Kang Abu tadi juga gitu. Ya, seperti itu aja sih pertanyaannya. Bisa tolong dijelaskan tentang arti puisi itu. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bentar, nuhun, bagus nih. Monggo, Mas. Agak di sini. Ini salah satu puisi yang terkenal dari Rumi. Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam jiwa kita, batin kita. Karena seperti tadi yang Kang Abu juga sudah jelaskan, kita ini lebih banyak melihat realitas itu tidak utuh ya. Kita hanya melihat realitas itu di luar. Nah, sehingga kadang kita harus diginikan, diguncang, iya, baru sadar, oh iya ya. Makanya kalau dalam bahasa Quran ya, lawan dari sadar itu lalai, fahum ghafilun. Kebanyakan manusia itu lalai. Lalai itu bukan tidak tahu, tidak ngeh. Dia di hadapannya, tapi nggak pernah lihat. Sudah di hadapannya, benar-benar berhadapan, tapi nggak lihat. Itu disebut dengan lalai. Karena kita semua berasal dari tempat yang sama, dari alam ruh semua.
Nah, turun ke dunia, kita di dunia ini membawa dimensi fitrah. Memang di dunia ini adalah tempat kita diuji. Dari satu tempat ke tempat lain. Nah, Rumi memisalkannya seperti burung, singgasananya sudah di atas. Sesekali kita turun, makan. Nah, cuma kita keasikan makan. Kasih makan, akhirnya lupa untuk terbang ke atas. Nah, dia harus diguncangkan. Diguncangkan untuk kemudian, oh iya ya, akhirnya dia terbang lagi. Nah, untuk tidak diguncang begitu, kita lebih dulu berlari ke Tuhan. Makanya ada perintah dari Quran, fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Tuhan. Jadi kita justru sejak awal, sebelum kita diguncang seperti ini, karena kalau sudah diguncang seperti itu, berarti memang kita melihatnya sudah nggak pernah ke Tuhan. Karena salah satu sifat Tuhan itu cemburu ya. Jadi Tuhan cemburu kalau ada hambanya yang melirik ke tempat lain. Nah, kalau sudah dia lirik ke tempat lain, biasanya Tuhan akan menguncang dia untuk menyadari, hanya ke aku ya, gitu. Hanya kepada aku ya. Nah, sehingga kita diguncang. Nah, untuk kita tidak diguncang begitu, kita yang punya kesadaran yang harus berlari sekarang menuju Dia. Dan itu memang perintah Tuhan, fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Tuhan. Akan tetapi memang kita karena hidup di dunia, menikmati di dunia, menikmati keindahan di dunia, jarang kita untuk punya kesadaran seperti itu ya. Nah, kebanyakan kita termasuk ghafilun, orang-orang yang lalai gitu, tenggelam dalam dunia sehingga diguncang seperti itu. Nah, sebenarnya tidak mesti diguncang seperti itu kalau saya sejak awal berlari menuju Tuhan. Fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Tuhan. Itu ayat Al-Qur'annya, indah sekali. Kita sejak Tuhan menyuruh kita untuk berlari menuju keharibaan singgasananya. Jadi untuk kita diguncang begitu, nah kita yang berlari menuju Tuhan, gitu. Jadi makanya kalau dalam tradisi Sufi, cobaan derita itu adalah karena salah satu sifat Tuhan cemburu. Kita melirik ke yang lain gitu selain Tuhan. Nah, sehingga kita diberikan guncangan gitu untuk kita tidak termasuk orang yang lalai. Ya itu. Ya. Ya. Sedang mengalami masa-masa seperti sedang mengalami derita. Iya betul, betul. Iya, banget. Jadi sejak kecil itu beliau umur 9 tahun dia harus mengungsi sekeluarga karena ayahnya diusir sama kerajaan. Jadi kerajaan waktu itu raja itu nggak suka Rumi, ayah Rumi nggak suka Rumi karena ayah Rumi itu seorang sufi. Sedangkan raja itu sedang dekat dengan ulama fikih. Ya. Makanya dia diusir sehingga, nah biar dia alasannya bagus keluar dari Balkh saat ini Afghanistan, dia alasannya haji. Jadi kalau haji dia bawa semua rombongannya, dia ke Tabriz, kemudian ke Irak sampai ke haji, kemudian akhirnya dia kembalinya ke Konya, Turki. Awalnya dia Afghanistan, dia keluarga itu Afghanistan di Balkh, dia lahir di Balkh, semua keluarganya di Balkh. Nah karena dia bertentangan dengan raja, dia harus keluar dari Balkh dan dipanggil oleh salah satu ulama besar di Konya, Turki. Akhirnya dia berakhir di Turki. Itu kan derita ya. Bagaimana dia menyertai kayak orang terusir gitu dari negerinya sendiri, itu kan luar biasa ya derita yang dia bawa gitu. Bersama keluarga pula dia menyaksikan itu derita. Itu kan masa kecil yang luar biasa yang dia alami sejak kecil. Umur 9 tahun, kemudian mau ke Konya. Nah di Konya dia mulai bertumbuh dan berkembang. Nah, derita besarnya itu ketika dia terpisah dengan gurunya, Syams Tabriz. Itu derita yang luar biasa yang Rumi alami. Nah, dari derita itu melahirkan 2 kitab besar. Ada kitab Ghazalnya, ada kitab Masnawinya yang 6 jilid. Jadi itu deritanya melahirkan kitab karya. Oke. Ya, sama-sama. Iwa, saya mau nanya ya, kita mending bisa ngerasain luka atau enggak coba? Gini, kalau kita tangan keiris, ada rasanya nggak? Ada. Dan ketika luka teriris, si rasa itu akan mengingatkan ada luka nggak di sini? Iya dong. Nah,
Sekarang lukanya bukan luka fisik nih. Atau gini lah, kebayang nggak kalau kita nggak pernah punya ngerasain luka, ngerasain sakit, lagi ngegoreng, tangan kebakar terus nih. Nggak ngerasain sakit, tiba-tiba tangannya hangus gitu misalnya. Betul nggak? Nah, ini yang kedua nih. Saat bicara masalah luka, kenapa Rumi bicara bahwa wound, luka, itu tempat cahaya masuk? Karena saat luka, itu aku merasakan eksistensialku, aku ada gitu. Contoh. Kita dikejar doggy, bisa kabur nggak? Bisa, lari. Betul nggak? Karena yang ngejarnya dari luar. Sekarang kalau sakit hatinya di dalam, mau kabur kemana? Kembali kerasa. Ya, healing kemana? Kerasa. Ngikut aja dia. Betul nggak? Sehingga kalau itu semua terjadi, kenapa saat itu yang membuat ada kegelisahan, itu adalah dorongan-dorongan untuk naik ke spektrum yang lebih gede sih sebetulnya. Nah jadi ya balik lagi sih teman-teman ibu dan bapak, perspektif konteks yang namanya luka, satu tergantung perspektif, dua tergantung tafsir, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menerima atau tidak. Karena perhatiin deh, semua karya besar itu datang dari derita. Semua karya besar datang dari derita gitu. Gitu ya? Oke. Ada lagi? Ya. Makasih. Pertanyaan saya mungkin ke Kang Abu. Mas Nur aja lah. Ini pertanyaannya agak praktek gitu ya, terkait kemelekatan. Jadi suami saya baru saja wafat. Tunggu. Ya. 19 hari yang lalu, jadi belum nyampe 3 minggu. Ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa terkait kemelekatan itu kita sebaiknya tidak berkomunikasi dengan almarhum. Ya. Nah, kalau misalnya saya pergi ke makam atau saya di rumah berdoa, setelah berdoa terus saya bilang I love you gitu, itu termasuk komunikasi atau tidak? Itu yang pertama. Atau kalau saya bilang anggrekmu berbunga loh, bagus gitu. Apakah itu termasuk komunikasi atau enggak? Karena katanya ada yang mengatakan jangan berkomunikasi karena itu akan bentuk dari kemelekatan, akan menghambat perjalanan untuk kembali kepada Sang Maha Pencipta. Itu saja, terima kasih. Ya, makasih. Wah, keren. Ya, yang pertama Bu, nggak usah dengar amat orang lain lah ya, gitu ya. Kan itu semua narasi dan tafsir gitu ya. Oke, yuk kita lihat dari perspektif ini semua. Kita lihat ya. Ada yang disebut dua nih. Nanti kapan-kapan kita detailkan. Ada yang namanya ajal. Ada yang namanya mati. Ada yang namanya wafat. Kalau dalam bahasa Quran, kulun nafsin zaikatul maut. Nah, nanti di sini maut satu lagi lah, boleh. Oke, pertanyaan saya. Pertanyaan. Tubuh ada expired nggak? Nggak, pasti. Ya, kita udah belajar ini panjang lebar lah ya. Jiwa sama ruh itu sesuatu yang lebih subtle, yang lebih quote and quote lembut. Ini sebetulnya konteksnya tidak lekang oleh waktu sih sebetulnya. Oke ya. Gini. Maaf ya Ibu Bapak, kita ngomong agak sedikit faktual, fakta karena ini memang terjadi. Kalau dengar kata mati, lebih banyak happy-nya, lebih banyak sedihnya. Kenapa? Bukan. Karena satu, kita didongenginnya begitu. Karena narasi. Betul nggak? Sehingga narasi bahwa kematian ini adalah gini, adalah gini, adalah gini, adalah gini. Sorry to say, kalau kita mau pinjam dalam pandangan perspektifnya tasawuf, maaf ya, kematian itu hoax tuh nggak ada. There is no such thing, death tuh nggak ada. Yang ada, tubuh biologinya sudah tidak berfungsi. Itu dulu. Sampai sini oke? Clear ya? Nah,
Maka dalam perspektif ini, mau nggak mau, suka nggak suka, oke, kita punya satu pemahaman bahwa kematian selesai. Tapi kita juga nggak bisa lepas bahwa yang namanya dunia mental, itu pasti ada kemelekatan, pasti ada kerinduan, pasti ada sesuatu yang missing, itu ada di wilayah mental gitu intinya. Berarti poin utamanya yang perlu kita sadari adalah jangan pernah membohongi perasaanmu. Saat kamu sedang bersedih, sedih aja. Saat kita perlu ada rasa kehilangan, kehilangan aja. Dan that's okay. Kenapa? Saat perasaan itu lebih banyak dibohongin, perasaan itu lebih banyak ditekan, perasaan itu lebih banyak, udah, semoga kalau ini aku mau pura-pura. Ibu dan bapak maaf ya, banyak orang yang kabur dari perasaannya, dia mencari keramaian di luar, padahal itu dia mau menghindari segala sesuatu yang dia nggak mau rasain sebenarnya. Oke? Nah, tapi kita kembali ke yang paling atas nih. Kalau ada satu jurus yang praktikal, selama kehilangan sedih, sedihlah, tapi kalau boleh kasih batas waktu. Izinkan dirinya, aku mau sedih dulu deh 2 bulan, sok 2 bulan sedih aja. Aku mau sedih deh 3 bulan, 3 bulan sedih aja. Kenapa? Kalau kita nggak punya batasan waktu, kita nggak naik ke level ini, kita akan terjebak di kebiasaan ini diulang-ulang. Contoh ya ibu bapak, kemarin saya diundang sama yang udah meninggal, berapa? 40 tahun. Itu pasangan yang masih hidup, masih nangis tiap hari, masih sedih tiap hari, quote and quote jadi tersiksa gitu kira-kira. Nah, sehingga kata kuncinya adalah nomor 1, kita perlu reframing apa itu mati gitu. Artinya kematian itu bukan udahan, kematian itu bukan selesai, tetapi kematian itu adalah berpindah dimensi gitu intinya. Itu dulu nomor 1. Gitu ya, karena mau nggak mau, suka nggak suka, semuanya pasti akan mengalami nggak kira-kira? Ya, dikit aja. Kalau kita ke orang yang meninggal, ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun nggak? Ya dong. Hidup pasti akan mati. Mati itu pintu gerbang untuk pulang seutuhnya. Berarti kalau orang mengalami kematian, dia mau pulang balik ke asalnya nggak kira-kira? Berarti kalau mau pulang itu adalah selesai sekolahnya nggak kira-kira? Sama kayak istilahnya sering saya sebut bel pulang. Ibu bapak kalau dengar waktu sekolah bel pulang, happy nggak? Karena mau apa? Pulang. Dan itulah kematian, bel pulang untuk kembali, kalau pakai bahasa Rumi, kembali kepada kekasih gitu kira-kira. Nah berarti kan nomor 1 adalah reframing tentang makna yang namanya mati. Ibu bapak pernah ngelihat orang mati nggak? Yang mati tuh badannya, bukan orangnya, tubuhnya. Bahkan memorinya masih ada di dalam diri kita. Karena setiap kita tuh kan multidimensi gitu ini. Itu 1. Nah, yang kedua, tadi ibu bilang jangan berkomunikasi apa dan lain-lain. Apapun yang konteksnya jangan harus yang dipaksakan, pasti akan bertentangan dengan apa yang disebut dengan yang namanya mental tadi gitu intinya. Artinya apa? Lakukanlah yang nyaman, tapi kita tahu batasannya dan kita mengerti bahwa kematian bukan masalah akhir, kematian bukan masalah hal yang buruk, tetapi itu adalah perjalanan yang pasti akan dialami gitu intinya. Gitu Bu. It takes time, yes. Tapi kata kuncinya bukan mengharuskan diri, tapi kata kuncinya allow yourself. Izinkan dirinya. Diizinkan. Karena kalau tidak mengizinkan, kita akan berbolak-balik di level frekuensi-frekuensi yang sedih, marah. Sedih itu bisa marah lah, sedih itu bisa kecewa, sedih itu bisa macam-macam gitu. Nah jadi balik lagi, kalau tadi bicara dalam perspektif ini, semua cara akan kita punya kenyamanannya masing-masing, Bu. Tapi at least tahu kesadarannya, tahu batasannya bahwa konteks apapun, itulah yang akan dikontrol adalah bagaimana kita mengontrol diri sendiri sih, gitu intinya. Gitu ya Bu ya? Jadi poinnya, ibu nyaman, sedih aja udah. Mau ibu nyaman dengan katakanlah seakan-akan dia ada, just do it gitu. Nah, cuman saya pinjam dari perspektifnya David Hawkins nih. Hawkins bilang,
level-level kesedihan yang teramat sangat dalam dan lama itu akan memengaruhi kualitas frekuensi jiwanya gitu. Nah makanya nanti akan masuk ke low terus. Nah tapi jangan juga gini nih, ini yang paling bahaya teman-teman ibu bapak. Kita udah bahas nih bahwa orang takwa adalah sabar gitu misalnya. Begitu ada hal buruk, kesel. Tapi kita menolak kesel jadi sabar. Padahal di dalamnya kesel gitu. Nah tadi Rumi, kesedihannya menimbulkan karya. Nah pilihan kita, apakah kesedihannya akan menguntungkan atau merugikan? Itulah pilihan di kesadaran di sini gitu. Itu intinya. Taylor Swift, tahu ya Taylor Swift? Putus sama pacarnya ulang-ulang. Setiap putus bikin lagu. Jadi kaya nggak dia? Iya udah. Ini ada orang putus ngelempar-lempar piring. Pacar hilang, piring hilang. Nah gitu, ruginya 2 kali gitu kira-kira. Sip ya. Nah, saya balik Bu. Berarti kesedihan Ibu energi ruhani nggak? Energi nggak? Nah, energi itu Ibu mau bikin konstruktif atau destruktif? Pilihan kita. Nah, kalau Hawkins bilang, kalau bisa jangan yang ke konstruktif deh. Jangan ke yang destruktif deh. Ke konstruktif aja gitu. Gitu sih intinya. Gitu ya Bu ya. Artinya, ingat rumusnya no wrong feeling. Feeling itu nggak ada yang salah. Feeling itu semuanya valid. Yang ada wrong action. Jadi Bu Bapak maaf ya, kalau ngelihat orang rada sebel, nggak boleh kan tadi udah ngaji, jangan sebel. Nggak usah juga, sebel mah sebel aja udah. Paham nggak maksud saya? Tapi bukan berarti sebel langsung tonjok gitu. Nah itu yang jangan. Gitu. Biarin aja. Nah sekarang saya tanya, saat Ibu dan Bapak ngelihat orang lain kesal, benci, dengki, dan iri dan seterusnya, sebetulnya yang kita lihat dia atau dalam diri kita? That's it. Maka semua yang di luar adalah pantulan dari apa yang perlu kita kenali gitu kira-kira. Oke? Gitu Bu. Kita semua turut berduka sekaligus karena pulang kan. Saya ganti sedikit nggak apa-apa ya. Turut bersuka cita. Karena sudah kembali kepada kekasih. Kita Al-Fatihah sebentar. Al-Fatihah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Terkait dengan Ibu ke Mas Nur ya sekarang ya. Saya udah tadi ya. oh. boleh lah, boleh yang mana-mana lah. Kesedihan ibu tadi, lalu berbicara itu apa namanya, berbicara dengan almarhum ya maksudnya itu kan tubuh jasadnya yang yang hancur lah istilahnya ya, tapi ruhnya itu apakah tetap, nah loh itu dia ruhnya itu, makanya ibu itu tetap merasakan keberadaannya. Apakah begitu? Ya. Jadi dia apa energinya itu masih berada bersamanya? Apakah ada waktunya atau membutuhkan proses penerimaan yang ditentukan oleh ibu tadi sehingga energi dia merasakan kehilangan itu bisa lama-lama lalu
menjadi dirinya sendiri. Coba. Ya. Gimana? Ya. Ibu nanyanya bingung, saya juga jawabnya bingung. Keberadaan ruh ya. Ya gini. Kita nggak usah jauh-jauh ngomongin ruh lah ya. Gini. Ibu dan Bapak, nanti jam 16.30 saya mati dikubur di Tanah Kusir. Misalnya, nih, tubuh saya dikubur. Maaf ya Ibu Bapak, ini bukan gimana-gimana. Ibu Bapak semua, suka nggak suka, mau nggak mau, saya sudah menjadi bagian hidup dari Ibu Bapak. Betul nggak? Kenapa coba? Karena semua kegiatan ini masuk ke dalam memori. Ini nggak usah ngomongin ruh dulu aja. Betul? Berarti tubuh saya, fisik saya mati, nggak ada. Memori saya bisa tetap hidup nggak? Di YouTube masih banyak. Betul nggak? Berarti yang nggak ada itu adalah konteks tubuh biologis. Itu dulu satu. Berarti poin utamanya, kita nggak usah ngomong di sini aja. Di sini aja dulu. Di wilayah barzah nih. Barzah itu mengandung yang namanya memori. Maka orang tubuh fisiknya udah lama nggak ada, tapi memorinya, semangatnya, semuanya bisa ada di sini nggak kira-kira? Iya. Makanya kalau dalam bahasa Quran, hidup ini fiha abadi. Kenapa? Kita bisa menyimpan dalam memori kita bisa menyimpan sekarang dalam gambar kita, tapi yang kita rindukan itu sebetulnya adalah present-nya gitu. Nah nanti paling puncak dari atas paling ke bawah Ibu dan Bapak, ini yang paling dirindukan dalam beberapa literatur. Yang kita rindukan adalah sentuhan, touch-nya. Ya, sentuhan yang nggak ada. Karena jangan lupa Ibu Bapak, tubuh kita secara biological itu selalu merecord sesuatu yang disebut dengan yang namanya touch. Makanya siapapun orang yang sering bersentuhan itu lekatnya itu pasti lebih dalam. Makanya bersentuhan menyimpan memori, bersentuhan menyimpan. Saya ngomong ke dalam nggak apa-apa ya. Ini kan dewasa ya. Oh usur. Ya. Maaf. Itulah kenapa berhubungan badan, melakukan hubungan badan itu adalah perpaduan memori yang dalam banget. Artinya physical touch itu akan membentuk konteks yang namanya memori yang dalam banget. Nah, saat itunya nggak ada, si yang paling bawah craving nih. Contoh Ibu Bapak nih ya, kita buktiin. Ibu Bapak, kalau di rumah ada satu spot yang tempat duduknya sering di situ, pasti ke situ lagi, ke situ lagi. Pernah gitu nggak? Benar nggak? Kenapa? Karena tempat duduk itu yang sering berhubungan dalam konteks energetik namanya, itu pasti narik ke situ lagi. Atau udah banyak lemari baju, ini lagi, ini lagi, gitu. Misalkan. Karena kenapa? Semuanya terhubung dalam perspektif yang namanya memori tadi gitu intinya. Nah, dalam perspektif tadi, kalau kita ngomongin memori, gak akan pernah hilang Ibu dan Bapak. Karena snapshot memori kita akan menyimpan sesuatu yang super ekstrim happy banget atau sedih banget. Gitu. Oke ya? Sehingga nanti kita akan mengerti satu poin Ibu Bapak. Perubahan penerimaan datang dari perubahan persepsi, itu nomor satu dulu. Karena kalau tidak merubah persepsi di sini, tidak merubah bagaimana kita menerimanya. Gitu kira-kira. Nah ini di level memori gitu. Tapi anyway, kalau udah ngomongin di sini, mati kemana sih gitu? Betul nggak? Quote and quote kemana tuh pertanyaan kalau dalam spektrum tuh rada absurd sih sebenarnya. Karena kalau ngomongin kemana perlu tempat di mana semua tempat adalah Tuhan. Makanya kalau dalam bahasa Quran di surat 7 ayat 25, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu juga kamu akan dibangkitkan. Gitu. Karena kenapa? Ini menurut hadis riwayat Dream Theater. Ya. Ada band, tahu ya band? Spirit always carries on. Tahu nggak? Karena setiap ini pasti akan mengalami
perjalanan. Gitu, Bu. Lalu kaitannya dengan masa idah, sorry, masa idah, 4 bulan berapa hari? 10 hari. Kenapa? Masa idah kita perempuan. Apakah itu sama dengan bagaimana kita memberi batasan waktu untuk masa itu lewat, apa masa penerimaan ya, itu memang 4 bulan 10 hari. Jadi abis meninggal nggak boleh langsung nikah dulu gitu? Ya. Kenapa waktu itu 4 bulan 10 hari, Bu? Gini. Satu, untuk memastikan bahwa dia lagi hamil atau tidak. Dan waktu itu belum ada tes pack, Bu. Iya. Karena supaya tahu kalau misalkan, karena ini nanti hubungannya sama genealogi nih. Ini salah satu ya, salah satu perspektif ya. Sehingga kalau dia dalam keadaan mengandung, berarti kan ayahnya si almarhum gitu kira-kira misalnya. Misalkan begitu gitu. Sehingga perlu ada masa idah, masa jeda, masa apa dan lain-lain. Ya, salah satu kalau mau melihat dalam perspektif fikih misalkan, urusannya ada di sini gitu. Maaf, pertanyaan ini karena kebetulan sahabat. Iya. Kalau sekarang udah ada tes pack harus 4 bulan nggak, Bu? Ya masing-masing aja sih. Karena ini pertentangan banget gitu. Iya, kira-kira nanti arahnya ke situ. Oke? Sip. Kalau habis masa idah nanti ngomongin nanti nikahnya lagi gimana gitu ya. Nah, ujungnya jadi ceramah pernikahan gitu. Kenapa? Iya. Iya boleh dong. Silakan. Ya. Berdiri Sa. Yang tentang what you seek in you itu loh. Siapa sih yang dicari dan siapa yang mencarimu? Wah ini, silakan Mas Nur. Kata Mas Nur, gue juga nggak tahu sih. Mas di sini Mas, biar kelihatan frame. Mangga, benar. Iya, yang kau cari. Di dalam kehidupan modern ini, di dalam kesadaran dan yang sedang kita pelajari ini, apa sih hubungannya dengan kata-kata Rumi? Dia kebetulan baru menerjemahkan kitab 5 Masnawi, alhamdulillah sudah rampung. Ini asalnya ada di kitab Masnawi yang kau cari mencarimu. Ada di kitab 5 Masnawi. Saya sudah lama mencari mana ininya, apa sumbernya. Alhamdulillah setelah menerjemahin kitab 5 Masnawi ternyata kata-kata ini ada di kitab 5 Masnawi. Dan memang Rumi menghubungkan itu dengan Tuhan. Karena kalau di dunia kita tidak melihat itu ya, yang kau cari mencarimu. Biasanya di dunia ini yang kita cari dengan yang mencari itu adalah sesuatu yang terpisah. Yang kau cari, kalau kita kehilangan dompet nggak mencari kita atau kita gitu kan, tidak ada relasi seperti itu. Tapi Rumi ingin menjelaskan bahwa yang kau cari mencarimu. Nah, masuk lagi ke dimensi ini sebenarnya. Iya. Iya, betul. Jadi kalau kita hubungkan dengan konteks saat ini yang kalau sekarang sih bukan lagi modern, bukan lagi postmodern, tetapi dunia yang absurd, yang nihil, yang kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Dengan revolusi teknologi yang digital yang luar biasa, itu hampir kita tidak melihat sesuatu yang stabil. Segala sesuatu itu seperti dunia yang absurd. Nah justru perkataan-perkataan Rumi itu bisa mengisi ruang-ruang yang seperti itu. Karena kita tidak menemukan sesuatu yang real lagi ya, dalam realitas yang absurd, yang nihil seperti ini. Karena itu yang kau cari mencarimu adalah satu pesan bahwa sebenarnya semua pergulatan diri kita itu sebenarnya apa yang kita cari dalam batin. Jadi kalau saya bertanya, kira-kira untuk apa sih semua ini kita lakukan? Kita bekerja, kita ini. Pertanyaan terakhir, semua ini untuk apa sih? Pernah tidak bertanya seperti itu? Untuk apa sih semua ini? Kita ke sana, kita kemari, beli ini, beli itu, dapat ini, dapat ini. Padahal ini semua ini untuk apa sih? Pernah tidak bertanya seperti itu? Nah, itu jawabannya. Bahwa ternyata yang kita cari itu adalah di sini. Iya, semuanya tidak akan terpenuhi dengan yang punya ini, punya itu, dapat ini, dapat itu, dari sana ke sini, itu tidak akan terjawab. Satu-satunya menjawab adalah ada dalam sini. Karena itu Rumi mengibaratkan, selama seseorang tidak menemukan kekasih sejati, dia akan terombang-ambing.
dia ke sana, oh dia mengira dia sudah mendapatkan. Ternyata masih resah lagi, gelisah lagi, dia ke sana lagi. Terus seperti itu sampai dia menemukan kekasih sejati, yaitu ilahi ya. Karena kata Rumi, kekasih sejati itu adalah sesuatu yang abadi, yang tidak pernah pergi, yang senantiasa bersama kita. Selain itu kita akan terpisah. Dan itu adalah ada di dalam batin diri kita sendiri. Jadi Rumi mengajak kita untuk masuk ke dalam. Apa? Iya, betul. Karena ada saya Rumi begini. Aku adalah aku, meskipun aku bukan aku. Aku bukan aku, tapi aku adalah aku. Meskipun aku adalah aku, tapi aku bukan aku. Di antara aku saya dengan akunya Tuhan itu sebenarnya ada satu bentuk kesatuan tadi. Jadi selama saya tidak menemukan penyatuan aku dengan ilahi, kita akan terombang-ambing terus, gelisah terus, resah terus, dan seterusnya. Seperti tidak ada obatnya. Makanya kata Rumi, selama manusia tidak menemukan kekasih sejati, dia akan terus terombang-ambing, gelisah, resah, dan seterusnya. Karena yang kita cari itu adalah sebenarnya kekasih yang kita cintai ya. Cuma yang kita cintai ini kadang berbalut nikmat. Maksudnya bajunya pakai nikmat, bajunya sini. Dan kita anggap itu adalah sesuatu kekasih kita. Tapi kasih sejati itu adalah yang senantiasa abadi dan bersama kita. Dan itu hanya di dalam batin kita. Seperti itu. Ya. Oke, makasih. Sip ya, kita tepuk tangan buat Mas Dur. Oke. Ya. Gini. Kalau tadi ngomongin yang dicari dan lain-lain tuh kan kita pakai yang sesuatu yang ya ini rada abstraksi memang, tetapi lebih mudah. Kenapa? Ya. Ya. Gini. Kalau mau gampang to the point, jati diri itu adalah kesadaranmu. Kamu yang bukan sakit, kamu yang bukan marah, kamu yang bukan nama, kamu yang bukan jabatan, kamu yang bukan. Saya kasih contoh. Ini anggap stage ya, Ibu Bapak ya. Ada A, ada B, ada C, ada D. Ada 4 orang. Ini panggung teater. Sekarang pertanyaannya, begitu di sini ada spotlight, begitu dia ngelihat ke A, si A tampil nggak? B, C, D kelihatan nggak? Nggak. Begitu ke B? Ke C? A, B, D nggak kelihatan. Betul? Maka saat kita kemanapun fokus kita mengalir, yang tampak hanya itu. Maka Ibu Bapak lagi gimana pun kondisinya chaos, kalau spotlightnya ke happiness, maka tetap akan happy. Oke? Nah, yang menarik, tiap saat spotlight ini loncat-loncat. Sedih, marah, kesel, dengki. Sedih, marah, kesel, dengki, benci. Wah, macam-macam gitu. Oke? Pertanyaan saya. Benci ini aku bukan? Bukan. Saat aku spotlighting kebencian. Maka aku jadi benci. Padahal benci bukan. Saat aku marah, aku bukan si marah itu. Tapi aku lagi nge-spotlight si marah. Contoh, Ibu Bapak detik ini lagi ada dendam nggak? Marah nggak? Tapi apakah dendam dan marah hilang? Enggak, lagi nggak dikasih perhatian. Maka diri sejati adalah bukan gambarnya di sini, tapi diri sejati adalah yang spotlight untuk melihat ini semua. That's your true you, gitu kira-kira. Oke? Clear ya? Ya, oke aja dulu lah ya, pokoknya ya. Nanti belakangan dimengerti. Ya, intinya, kalau di bahasanya Rumi, ada puisi yang namanya guest house. Pernah dengar nggak? Jadi kata Rumi, kita ini kayak guest house. Every morning is a new arrival. Setiap bangun pagi itu adalah kehadiran baru. Kita terlahir kembali. Kita tuh kayak hotel, ada tamu yang nyebelin, ada tamu yang menyenangkan, tidak menyenangkan, gitu nggak kira-kira? Sip. Rumi bilang, welcome and entertain them all. Mau itu nyebelin atau enggak, kita nggak bisa menolak. Karena kenapa? Itu menyebalkan atau tidak, bukan itu menyebalkan atau tidak, tergantung spotlight kita mau kemana. Dan ending dari statement ini ada keren banget statementnya bahwa karena
mereka semua adalah guidance untuk kita. Petunjuk untuk kita. Nah, jadi kalau tadi ngomongin sejati itu adalah sang kesadaran yang menyadari, yang menyaksikan semua pikiran, perasaan, emosi, dan seterusnya. Coba saya mau nanya nih terakhir. Ibu dan Bapak kalau lagi sedih berarti apa yang sedang terjadi? Kesadaranku lagi ada di kamar sedih. Aku sedih nggak? Enggak. Sedih itu tamu. Marah itu tamu. Benci itu tamu. Nah sekarang saya tanya, kalau tamunya datang ke rumah dikasih makan, betah nggak kira-kira? Aja, betah. Makanya jangan dikasih makan terus gitu. Sip ya, kurangi voltase spotlightnya supaya tamu-tamu yang kira-kira kita nggak nyaman, nggak suka, udah dia nggak akan terlalu hadir dalam hidup kita gitu. Sip ya, tapi nggak bisa nggak bisa. Welcome and entertain them all. Itu bahasanya Rumi. Terimalah apapun, karena kamu pekerja hotel mau nyebelin tetap harus senyum sama dia. Sip ya. Karena pada akhirnya non-duality itu udah nggak ada yang menyebalkan atau tidak, semuanya hanya kasih sayang Tuhan gitu kira-kira. Karena kebetulan tadi Kang Abu nyebut guest house Rumi, kebetulan saya nerjemahin kitab 5 Masnawi dan itu ada di sini, kitab 5. Nah, cuma yang banyak kita dengar itu adalah terjemahan Coleman Barks. Coleman Barks itu salah satu penerjemah Rumi terkenal di Amerika, dan berkat Coleman Barks, kitab Rumi diterjemahkan ke 34 bahasa asing. Nah, salah satu yang terjemahan beliau itu tentang guest house, yang baru saja Kang Abu sampaikan tentang rumah singgah atau rumah tamu. Nah, izin saya bacakan karena kebetulan ini ada di kitab 5 Masnawi. Judulnya tentang rumah singgah. Tubuh manusia seperti rumah singgah, setiap pagi didatangi tamu. Tak hanya setiap pagi, bahkan setiap saat. Kegembiraan, kesedihan, berbagai rasa, tamu-tamu terus datang, silih berganti. Apapun yang datang ke dalam hatimu, dari alam gaib adalah seorang tamu. Sambutlah ia dengan gembira. Jangan bilang tamu yang datang ini menjadi beban bagiku. Tidak, ia akan kembali terbang menuju alam ketiadaan. Setiap saat, suatu pikiran datang, berdiam di dada, seperti tamu mulia, singgah dalam rumah jiwa. Wahai sahabat, anggaplah pikiran itu sebagai tamu yang datang padamu. Manusialah yang membuat pikiran menjadi bernilai dan bermakna. Pikiran yang membawa kesedihan, meskipun merampas kegembiraanmu, sebenarnya sedang mempersiapkan hatimu menerima datangnya kebahagiaan baru. Ia membersihkan rumah hati dari selainnya, agar kegembiraan baru dapat tumbuh dari akar kebaikan dan keberkahan. Ia menggugurkan daun-daun kuning dari ranting hati, agar daun hijau yang segar tumbuh kembali. Ia mencabut pohon cemara tua dari akarnya, agar setelah itu tumbuh cemara baru yang lebih hijau dan segar. Kesedihan mencabut akar-akar yang busuk, agar akar yang baik dan tersembunyi menjadi tampak. Apapun yang dicabut atau dibawa pergi oleh kesedihan dari dalam hati, sungguh Tuhan akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Apalagi mengetahui hal ini dengan keyakinan, sebab kesedihan adalah pelayan bagi ahli yakin. Ia datang untuk melayani mereka. Jika awan dan kilat tak datang dengan wajah muramnya, senyum cahaya matahari akan membakar pohon anggur. Untung dan malang silih berganti menjadi tamu di hati, sebagaimana bintang-bintang berpindah dari satu rumah ke rumah lain, berjalan dari satu rasi ke rasi yang lain. Ketika suatu keadaan singgah di rumah dirimu, bersikap manislah dan ramah seperti sifat bintang keberuntungannya, agar ketika ia tersambung dengan bulan dan kembali kepada rajanya, ia bersyukur atas keramahanmu di hadapan sang sultan hati. Ayub selama 7 tahun tetap bersabar dan ridho dalam penderitaan, menyambut tamu ujian Tuhan dengan wajah yang manis. Sebab ketika bala itu kembali kepada Tuhan, ia akan bersaksi di hadapannya. Ayub, karena cintanya tak pernah sekalipun menunjukkan wajah masam kepadaku, padahal aku adalah kekasih yang membawa derita dan ujian. Karena kesetiaannya, bala Tuhan untuknya seperti susu dan madu. Pikiran baru terus masuk ke dalam dada. Sambutlah ia dengan wajah tersenyum, dengan hati yang lapang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumi itu memang ya luar biasa. Oke, Ibu dan Bapak, terima kasih. Semoga dapat sesuatu siang hari ini. Dapat sesuatu nggak nih ngomong-ngomong? Walaupun jadi pulang dari aku. Ini nanti kita party habis ini ya. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.